Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Witantri, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kota Banjarbaru. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 2.3.A6 demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching. Tujuan pembelajaran demonstrasi kontekstual modul 2.3 adalah CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran maupun keseharian CGP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maya, gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Bu Eni? Alhamdulillah baik juga, Bu, sehat. Nah, jadi dari apa yang sudah kita jadwalkan sebelumnya, hari ini kita ada janji ya, Bu ya, untuk mengadakan proses coaching ya, di mana Bu Maya meminta bantuan saya untuk menjadi pengamat atau observer dari proses coaching yang akan Ibu Maya laksanakan. Iya. Kira-kira siapa, Bu, yang akan Ibu Maya coaching hari ini, Bu? Hari ini saya sudah melakukan temu janji tadi. Yang akan saya coaching itu Pak Yusron, Bu Eni. Pak Yusron ya, Bu ya. Oke, jadi dari kegiatan coaching hari ini untuk apa penilaiannya nanti Ibu Maya bisa mengembangkan kompetensi coaching yang Ibu Maya miliki ya, seperti itu. Nah, kemudian Bu, untuk proses coaching hari ini Ada Pak Yusron ini. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan beberapa alat tulis nih untuk mencatat keluhan-keluhan. Mungkin ada keluhan yang akan disampaikan oleh Pak Yusron nantinya, Bu. Pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah disiapkan juga. Mudah-mudahan ya pertanyaan ini nanti bisa membuat Pak Yusron bisa menemukan lah nanti apa solusi yang baik nanti atas masalahnya. dari amin ya, Bu, semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan yang Ibu Maya inginkan. Nah, Bu, dari proses coaching ini kira-kira kompetensi apa saja, Bu, yang Ibu ingin kembangkan, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi dari si coach itu sendiri, dari coach itu sendiri, Bu. Saya ingin mengembangkan nanti keberhasilan dari percakapan ini, Bu. Mudah-mudahan. Jadi kompetensi yang akan saya harapkan seperti itu. Untuk berarti Ibu mengharapkan kompetensi keberhasilan dari coaching proses coaching hari ini ya, Bu ya. Berarti ukuran keberhasilannya itu seperti apa, Bu? Ukuran dari keberhasilan kompetensi yang Ibu kembangkan hari ini. Kompetensi keberhasilan yang ingin diharapkan hari ini adalah saya ingin membantu kepada Pak Yusron untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi Pak Yusron. Mudah-mudahan dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan ini Pak Yusron menemukan solusi yang baik bagaimana menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pak Yusron itu, Bu, yang ingin saya tuju deh tadi ukuran keberhasilannya. Berarti hari ini Ibu Maya ingin melaksanakan coaching dalam penyelesaian permasalahan ya, Bu ya, solusi dari permasalahan yang Iya. dihadapi oleh si coaching itu sendiri. Nah, dari kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, kemudian Ibu menyampaikan ukuran keberhasilannya, itu yang menjadi prioritas atau titik anunya di mana, Bu? Untuk kompetensi mana yang Ibu akan tekankan untuk dikembangkan? Prioritas itu adalah kompetensi presensi dan pertanyaan berbobot, Bu. Untuk presensi. Jadi kehadiran penuh itu yang harus sangat diterapkan. Jadi kehadiran penuh kita untuk mendengarkan semua yang akan diajukan oleh Bapak Yusron. Selain itu juga pertanyaan-pertanyaan berbobot itulah nanti yang akan saya utamakan. Gitu. Berarti fokusnya pada kompetensi presensi ya, Bu, menghadirkan Iya, kehadiran presensi penuh, dan pertanyaan berbobot. tinggi sama pertanyaan berbobot. Baik, Bu, saya rasa persiapan Ibu Maya sudah sangat matang sekali. Bagus, Bu. Semoga proses coaching yang akan Ibu laksanakan bisa berjalan dengan
kasih Bu Weni. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Yusron. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik ya. Ibu gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Pak. Alhamdulillah. Ye. Puasanya lancar Bu? Lancar puasanya. Alhamdulillah. Hari pertama ini Pak. Hari pertama. Begini Pak, saya meminta waktu Bapak ya selama kurang lebih 15 menit ke depan, boleh Pak? Insya Allah boleh Bu, silahkan. Iya. Jadi pertama-tama agar pembicaraan kita ini berjalan lancar, mungkin HP-nya kita masing-masing kita silent dulu ya Pak ya, Siap, supaya Bu, kita siap. bisa lebih enak tuh bicaranya selama Siap, siap. 15 menit ke depan. Yang ingin kita bicarakan kira-kira tentang apa ya Pak? Begini Bu, saya ini ingin membicarakan rencana saya yang terkait dengan program yang bisa berdampak pada murid Bu. Program yang dapat berdampak pada murid gitu ya Pak. Oke, ya, betul sekali Bu. Baiklah, kira-kira tujuan apa nih Pak yang ingin dicapai dari program ini Pak? Begini Bu, tujuan saya itu ingin adanya solusi. Jadi ingin mendapatkan solusi bagaimana agar program saya nanti ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar Bu. Oh, jadi inginnya solusi ya Pak ya agar berjalan lancar. Iya. Nah, menurut Pak Yusron sendiri ya, program yang berdampak kepada murid itu seperti apa Pak programnya kalau boleh tahu? Ya Bu, begini Bu, rencananya sih saya ingin melakukan program yang berkaitan dengan pembiasaan. Jadi saya ingin kedepannya itu anak-anak memperhatikan kebiasaan hidup sehat. Contohnya seperti kebiasaan membawa botol air minum dari rumah seperti itu Bu. Oh, jadi ini berkaitan dengan pembiasaan ya ternyata program ini, Benar, yaitu Bu. pembiasaan membawa air minum dari rumah. Wah, itu bagus itu Pak ya. Menurut saya, menurut masih ada lagi kira-kira yang lainnya mengenai program yang berdampak pada murid Pak yang ingin dilakukan Bapak nih selain dari pembiasaan membawa botol minum dari rumah tadi Pak. Menurut saya untuk sekarang sepertinya saya fokus di situ dulu Bu. Oh, fokus di situ dulu ya ini. Oke. Bagus ini Pak program ini. Kalau mengenai program yang akan dilaksanakan oleh Bapak, kira-kira situasi sekolah Bapak sekarang itu seperti apa? Untuk situasi di sekolah kami Bu ya, kalau saya perhatikan itu kan di kantin ada 2 nih di sekolah kami. Terus anak-anak biasanya kalau keluar main mereka itu beli air minum di kantin ya, minum air minum kemasan. Kemudian yang kedua Bu ya, saya pernah mendapati siswa itu minum air di kantin dan ternyata airnya itu tidak dimasak oleh ibu kantinnya. Makanya ini yang terpikirkan oleh saya ke depannya. Seperti itu. Jadi itu yang menyebabkan Bapak terpikirkan tentang pembiasaan ini ya Pak, karena ada siswa yang sakit gitu ya, gara-gara minum air yang tidak direbus. Apa yang menjadi hal penting sehingga Bapak mau mengangkat program ini sebagai program yang berdampak pada murid? Bisa diungkapkan alasannya Pak? Alasan saya Bu ya, saya itu ingin anak-anak terhindar dari penyakit tentunya ya, yang bisa menyebabkan anak-anak itu sakit. Kemudian yang kedua saya perhatikan juga itu anak-anak lebih cenderung belanja air minum itu yang pakai kemasan, sehingga saya lihat sampah-sampah yang ada di sekolah itu banyak berupa sampah-sampah plastik seperti itu Bu. Oh, jadi itu ya Pak ya, banyaknya sampah yang juga disebabkan oleh kemasan air minum kemasan tadi ya Pak ya. Jadi itu yang terpikirkan oleh Bapak tadi ya. Benar Bu.
Nah, kemudian setelah Bapak mengetahui hal yang terjadi di sekolah, kira-kira langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya untuk mewujudkan program yang tadi Bapak maksud itu apa langkah-langkahnya? Sepertinya langkah yang pertama itu saya harus melakukan sosialisasi dulu Bu ya. Sosialisasi ke anak-anak siswa dulu, kemudian yang kedua itu sepertinya saya harus menyampaikan dulu ke kepala sekolah terkait dengan tujuan program saya, maksud dan tujuan saya untuk melakukan program itu. Terus yang ketiga, saya harus melakukan komunikasi dengan ibu kantinnya, menyampaikan bahwa kedepannya seperti pembiasaan bahwa botol air minum untuk anak-anak. Dan yang terakhir sepertinya saya harus kolaborasi dengan orang tua siswa, karena juga ini bisa membantu anak-anaknya mengingatkan bahwa untuk membawa botol air minum sendiri itu sangat penting untuk kesehatan, seperti itu Bu. Oh iya. Berarti yang akan dilakukan langkah pertama ini adalah sosialisasi dulu ya Pak ya? Benar Bu. Ya. Terus untuk mencapai langkah yang pertama tadi ya, bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa itu dengan cara apa Pak? Dengan cara menjalin komunikasi yang baik Bu ya. Hasilnya kan sering-sering menyampaikan, mengingatkan kepada orang tuanya supaya orang tua ini peduli dengan kesehatan anaknya. Seperti itu Bu. Iya betul sekali, karena ini yang paling penting itu pasti orang tua siswa ya, dari orang tua siswa untuk membiasakan anaknya membawa minuman dari rumah. Ya kira-kira ada lagi kah Pak langkah yang akan dilakukan supaya bisa mewujudkan program yang berdampak pada murid yang dimaksud oleh Bapak tadi? Sepertinya saya harus saya harus berkomitmen dulu untuk tetap memantapkan niat saya, kemudian komitmen melakukan program ini agar program ini terus berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Iya, berarti sosialisasi komitmen yang kedua ya Pak ya. Benar. Terus kira-kira ada nggak teman yang bisa diajak nih untuk berkolaborasi atau bekerja sama saat kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya? Kira-kira siapa aja tuh teman yang mungkin bisa diajak bekerja sama Pak? Baik Bu, untuk teman yang bisa diajak kerjasama, sepertinya saya harus kerjasama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah. Itu karena biar bagaimanapun juga ya, kita tidak bisa hidup tanpa adanya support dan dukungan, bantuan dari orang lain, termasuk dengan rekan-rekan sejawat. Kalau misalnya Ibu mengatakan menyebut namanya, itu saya itu atas nama ada Ibu ini, ada Ibu Jamila dan Bapak Nasrul. Saya senang sering berkolaborasi, bekerja sama dengan mereka, karena saya lihat mereka itu orangnya mau selalu melakukan suatu perubahan. Seperti itu Bu. Oh, karena satu visi ya Pak ya? Satu visi. Iya, jadi teman-teman itulah yang akan Bapak mintakan mungkin kolaborasinya dengan Bapak nanti dalam mewujudkan maksud dari rencana Bapak ini tadi. Nah, hal yang terkuat hal yang terkuat apa yang selain Bapak sebutkan tadi, bahwa teman-teman Bapak bisa betul-betul bisa diajak kerjasama ya untuk mewujudkan program yang akan Bapak lakukan di sekolah. Jadi hal apa yang terkuat Pak? Iya, hal terkuatnya itu Bu ya, mereka itu rasa ingin tahunya tinggi sekali. Kemudian juga kami mempunyai visi dan misi serta motivasi yang sama, sehingga memudahkan kedepannya untuk pelaksanaan program ini. Dan juga kami itu selalu bergantian melihat atau berkunjung dan selalu mengikuti apa saja yang kami lakukan di kelas secara bergantian, seperti itu Bu. Oh itu juga ya Pak ya, hal yang terkuat. Itulah kenapa kami mempunyai visi dan misi yang sama, juga motivasi yang sama. Ya, Oke. Jadi dukungan yang Bapak butuhkan atau apa ya dukungan yang dibutuhkan selain dari rekan guru yang tadi sudah disebutkan. Nah kira-kira sebutkan ada siapa lagi nih Pak yang bisa membantu Bapak untuk mewujudkan program? Kalau dukungan sih Bu ya, paling tidak kan orang tua dan otomatis juga kan kepala sekolah, karena bagaimanapun juga cantiknya, bagusnya
hebatnya program kita kalau tidak ada kebijakan dari kepala sekolah, wah, luar biasa juga ribetnya nih. Jadi saya butuh dukungan dari pemimpin sebagai pemangku kepentingan, kemudian dukungan juga dari orang tua untuk kesiapan melakukan program ini, Bu. Oke, wah Pak Yusron sepertinya sudah mantap nih. Kayaknya sudah siap melakukan programnya ya. Nah, kira-kira seberapa besar nih Bapak yakin bahwa kegiatan ini atau program ini bisa berhasil? Dapat dikatakan sekitar 80% lah, Bu. Kedepannya saya harap bisa 90%, bahkan mungkin sampai 100%, seperti itu, Bu. Jadi harapannya 80% bahkan lebih ya Pak, dari 80%. Ya mantap ya Pak. Berarti semangatnya sudah semakin berapi-api nih ya Pak. Nah, Ya, berarti kira-kira kapan nih Bapak akan melakukan? Dimulai dari apa dan waktu yang tepat untuk memulai program yang Bapak rencanakan? kalau kapannya sih untuk waktu yang tepat sepertinya mulai sekarang ya, Bu ya. Karena ini kan terkait dengan pembiasaan-pembiasaan yang positif. Apalagi ini ada hubungannya dengan kesehatan peserta didik kita. Oh, jadi ingin secepatnya begitu ya Pak ya? Betul sekali, Bu. Iya. Nah, kemudian rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan apa Pak? Langkah yang pertama kali sepertinya dari diri saya dulu ya. Dari diri saya dulu, mempermantap niat saya, kemudian meyakinkan diri saya bahwa saya harus kuat, saya harus seperti ini ya, menetapkan dulu tujuan saya, seperti itu, Bu. Dari pembicaraan kita selama kurang lebih 15 menit ini ya Pak Yusron, boleh menyimpulkan semua hasil pembicaraan kita pada hari ini apa saja dan bagaimana yang akan dilakukan oleh Pak Yusron? Saya ini sudah menemukan solusinya, Bu ya, sehingga makin saya lagi untuk melangkah ke depannya. Dalam membuat program ini tidak ada lagi keraguan untuk terus melakukan program ini, Bu. Wah, siap sekali sepertinya ini. Jadi di sini bisa saya simpulkan Bapak ini nanti sudah akan mulai melaksanakan secepatnya ya Pak ya. Terutama untuk melakukan sosialisasi dengan orang tua siswa itu langkah yang pertama pasti Bapak lakukan. Setelah itu baru berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kantin sekolah itu ya Pak ya, maksudnya tadi yang kemudian akan Bapak laksanakan. Nah, jadi Pak Yusron boleh sebutkan kembali langkah-langkah yang Pak Yusron akan lakukan setelah selesai pembicaraan kita pada hari ini? Langkah yang pertama itu Ibu mulai dari awal dari saya dulu ya, memantapkan niat saya, kemudian meyakinkan saya, setelah meyakinkan saya, kemudian saya lanjut melakukan koordinasi dulu kepada kepala sekolah, menyampaikan bahwa ada program yang ingin saya lakukan, menyampaikan tujuannya, terus setelah itu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah. Sepertinya saya harus melakukan sosialisasi mulai dari siswa, kemudian sosialisasi kepada orang tua. Ini tentunya melalui komunikasi yang secara kontinu ya, Bu ya, memberikan pemahaman terkait dengan program saya. Terus yang ketiga, sepertinya saya harus kembali melakukan sosialisasi kepada ibu kantin, memberikan pemahaman bahwa tujuan saya sebenarnya baik. Yang hari itu mungkin saya berkolaborasi dengan rekan-rekan guru dan kepala sekolah supaya mempermantap lagi kegiatan berikutnya. Oke, wah keren sekali ya Pak. Sudah mantap sekali untuk segera melakukan atau mewujudkan program yang Bapak maksudkan tadi. Ya, untuk hari ini sangat menarik dan sangat memotivasi juga bagi saya pribadi ya Pak. Nah, perasaan Pak Yusron setelah kita berbincang-bincang selama kurang lebih 15 menit ini, mungkin apakah Pak Yusron merasa lega gitu atau bagaimana perasaan Pak Yusron? Alhamdulillah Bu, agak lega ya, ada kelegaan dalam hati
karena setelah berbincang-bincang dengan Ibu, meskipun itu hanya sekitar 15 sampai 20 menit, itu luar biasa ya Bu ya. Semacam ada titik terang yang bisa saya dapatkan, ada juga rasa bahagia, rasa plong. Kemudian selama ini yang awalnya merasa ragu untuk melangkah ke depannya, dan ternyata setelah kita berbincang lepas seperti ini, alhamdulillah meyakinkan saya ke depannya Bu. Alhamdulillah dapat titik terang ya Pak. Ya oke. Semangat ya Pak. Siap, Terima semangat, Bu. kasih buat Pak Yusron sudah melakukan sesi pembicaraan pada hari ini. Semoga hari ini tetap semangat, tetap berkobar-kobar ya. Tadi sudah semangat sekali untuk melanjutkan program yang Pak Yusron lakukan. Terima kasih Pak Yusron, semoga tetap sehat, tetap Amin. semangat, dan selalu melakukan hal-hal positif yang akan dilakukan di sekolahnya. Siap Bu. Baiklah, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali proses coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Maya bersama dengan Bapak Yusron hari ini. Ya, terima kasih ya Bu telah mengizinkan saya untuk menjadi Iya, sama-sama. observer hari ini, dan izinkan saya untuk menyampaikan berdasarkan hasil pengamatan yang saya laksanakan ketika Ibu Maya melakukan proses coaching tersebut. Jadi berdasarkan pengamatan yang saya lihat, Ibu Maya sudah sepenuhnya melaksanakan, memiliki ya Bu ya, tentang kompetensi coaching itu sendiri, mulai dari menghadirkan kehadiran penuh, sudah ada di situ Bu, kemudian mendengar aktif dengan menggunakan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut. Ibu Maya juga sudah menerapkan alur tinta ya Bu ya. Di situ tahapannya pun juga sudah runtut, mulai dari identifikasi, kemudian menanyakan tujuan, identifikasi, terus rencana aksi, kemudian berlanjut pada tanggung jawab. Semua tahapannya sudah sesuai dengan alurnya, sudah runtut seperti itu Bu. Kemudian dari hubungan antara coach dengan coachee sudah sangat baik, di mana Ibu Maya sudah menjalin kemitraan yang sangat bagus di situ. Terlihat dari Terima kasih. rasa simpati dan empati yang Ibu Maya tunjukkan. Kemudian Ibu Maya juga dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya mampu untuk mendorong si coach untuk mengenali permasalahannya, kemudian juga memaksimalkan potensinya untuk mengatasi permasalahannya. Untuk selanjutnya saya ingin bertanya nih Bu, tentang ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Maya. Tadi Bu, Ibu Maya kan fokusnya pada dua kompetensi ya Bu ya, tadi yang mau dikembangkan. Ada presensi, kompetensi presensi, sama pertanyaan berbobot ya Bu ya, tadi kalau tidak salah saya Bu ya. Bisa diulang ya Bu, kurang mendengar ini tadi. Oh iya, tadi kan Ibu Maya menekankan pada pengembangan kompetensi, kehadiran penuh, sama pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Oke. Nah, dalam proses coaching tadi, kira-kira apa Bu yang sudah Ibu laksanakan dalam mewujudkan dua kompetensi tadi Bu? Iya, yang sudah dilaksanakan tadi ya dalam mewujudkan dua kompetensi tadi adalah saya sudah berhasil ya di sini mengajukan pertanyaan berbobot yang kemudian memancing Pak Yusron untuk menceritakan langkah-langkah apa yang mungkin dia akan lakukan selanjutnya, yang tadinya masih ragu-ragu gitu Bu, ragu-ragu untuk melaksanakan ini, kira-kira ini rencana ini didukung nggak nih dari pihak sekolah gitu. Ternyata dengan kita tadi melakukan proses coaching, ternyata Pak Yusron telah menemukan solusinya dan memantapkan dan bahkan penuh semangat mau secepatnya katanya Bu. Benar sekali Bu. Jadi tadi sudah Ibu laksanakan itu ya Bu ya dalam proses coaching Iya. tadi. Jadi seperti yang saya lihat juga tadi Ibu Maya sudah dalam kehadiran penuh sudah menunjukkan rasa simpati ya Bu ya, sama apa yang dialami sama Pak Yusron, kemudian dengan memberikan Pak Yusron
Terima kasih. Terlihat dari rasa simpati Ibu Maya terhadap permasalahan yang dihadapi Bapak Yusron, kemudian dengan memberikan empati, kemudian memberikan ini ya, memberikan persetujuan atas pendapat yang Pak Yusron sampaikan. Ibu juga memberikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan sama Pak Yusron, terhadap rencana-rencananya. Ibu memberikan apresiasi, bahkan Ibu pun juga memberikan semangat untuk Pak Yusron sendiri. Nah, yang terakhir Betul Bu, sekali. yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa lagi Bu kira-kira ke depannya untuk proses coaching ke depan yang ingin Ibu kembangkan lagi Bu? Kompetensi selanjutnya yang mungkin akan dikembangkan itu adalah lebih banyak lagi. Sepertinya selain dari tadi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan rasa, kemudian membuat pertanyaan berbobot. Ini mungkin saya ingin mencoba kompetensi ini kepada anak didik saya nantinya mungkin ya. Nanti saya akan coba juga mengcoaching siswa. Ini kan rekan sejawat ya Bu ya. Ini belum mencoba nih dengan siswa. Jadi itu sih, nanti saya akan belajar banyak lagi kompetensi untuk membuat pertanyaan berbobot yang mungkin bisa memancing di si coach itu bisa menceritakan tanpa malu-malu menceritakan masalahnya, dan kemudian dia terbuka, supaya dia terbuka lah kepada kita dengan tidak segan gitu Bu. Kompetensi itu sih Bu yang ingin saya, pertanyaan berbobot itu kayaknya harus saya lebihkan lagi untuk lebih ditingkatkan lagi Bu. Berarti kompetensi yang Ibu Maya ingin kembangkan selanjutnya yaitu menjalin kemitraan ya Bu ya? Iya, pertanyaan berbobot itu menjalin kemitraan. Supaya ada kalau kita menjalin kemitraan itu biasanya orang tidak segan Bu, tidak segan, tidak malu-malu untuk mengungkapkan permasalahannya. Nah itu maksudnya. Benar sekali Bu. Jadi untuk kompetensi yang Ibu Maya ingin kembangkan lagi tadi dari menjalin kemitraan ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot lagi supaya si coach itu bisa lebih leluasa, lebih dalam lagi, lebih maksimal lagi ya Bu ya untuk menggali potensi dirinya. Iya, menggali potensinya, betul sekali. Saya pun juga akan menerapkan proses coaching ini tidak hanya terhadap rekan sejawat ya Bu ya, tapi juga ke siswa juga. Sehingga Ibu Maya tadi juga ingin untuk membiasakan ya Bu ya, untuk membiasakan proses coaching ini. Jadi mungkin kedepannya secara tidak sadar kita ternyata sudah melakukan proses coaching ya Bu, tanpa kita sadari. Iya, betul-betul sekali. Terima kasih banyak Bu Maya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga banyak belajar nih dari proses coaching yang Ibu Maya laksanakan bersama dengan Bapak Yusron hari ini. Kemudian Ibu Maya bisa merencanakan, bisa mengembangkan lagi kompetensi coachingnya sehingga sesuai dengan yang Ibu Maya harapkan. Ya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya hari ini. Kita selesai tutup pertemuan kita hari ini ya dengan ucapan alhamdulillah. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.